Jadi Nabi Muhammad itu disebut aini bahril haqa'iq al-wujudiyah, sumber lautan wujud. Apa maksudnya? Semua wujud bersumber darinya. Air hujan yang kita nikmati itu adalah uap dari air laut. Laut itu adalah sumbernya air yang ada kita makan, minum hari ini, malam ini. Namun banyak orang setelah minum dia lupa dengan laut. Baju ini dari kapas, tapi setelah pakai baju rancak indah, orang lupa bahwa baju ini dari kapas. Analog ini, faham? Maka sholawat ini ingin memulangkan ingatan kita, zikrayat kita, supaya kita ingat kepada kampung asli kita. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani menyebutnya al-watan al-asli. Kampung asal kita itulah dalam bahasa lainnya disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam lam ha, Allah itu mencakup semua 99 nama. Apabila kita menyebut di dalam kalbu Allah, 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 maka nama itu akan mencakup semua al-asmaul husna. Tidak usah fikirkan orang yang membid'ahkannya, karena jika fikiran ini berjalan, dia menjadi hijab kalbu. Inilah asbab kenapa murid tidak pernah dapat natijah hasil ketika berzikir, karena fikirnya masih banyak soal, soal jawab, soal jawab, soal jawab. Bid'ah tak, bid'ah tak. Orang sudah zikir, orang sudah mabuk, orang sudah fana, dia masih jidal di kepalanya. Nabi Muhammad SAW, beliau punya tugas kuat, mengkuatkan tauhid, akhlak dan syariat, supaya apabila ilmu ma'rifat dibuka di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW tidak menyembah nabinya, tidak menyembah wali-walinya, tidak menyembah dewa-dewa dan malaikat. Itu hakikatnya. Kenapa? Syariat ketat. Orang yang tambah kuat, tinggi hakikatnya, dia akan kuat syariatnya. Tidak mungkin. Itu ciri-ciri daripada Muhammadi. Umat Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW, setiap bertambah tajalliyat Allah ke dalam dirinya, akan bertambah kuat, sabit syariatnya, akan bertambah mesra dia dengan ilmu-ilmu akidah. Meskipun al-hussad, orang-orang yang hasad, akan tetap mengatakan dia kafir, dia sesat. Sebenarnya zikir keras, zikir lembut itu bukan masalah afdol, tapi kondisi. Di saat kolbu kita sedang bermasalah, maka zikir jahar paling afdal. Di saat zikir kolbu kita sudah tenang, jiwa kita sudah teratur, zikir lembut itu lebih afdal. Maka muncullah satu kalam dalam riwayat Al-Baihaqi, khairu dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir itu yang lembut, lirih. Baru nyambung sama surah Al-A'raf, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah di dalam dirimu, dalam lembaga jiwamu, dengan kerendahan hati, dengan tidak menjaharkan dengan lisan. Baru masuk. Jadi ayat ini jangan dipertentangkan dengan ayat yang lain. Mau zikir keras, mau zikir lembut. Namun kalau tetangga kita terganggu, ya kasihan Pak, zikir lembut lah. Kecuali antum lagi mabuk zikir. Apa kata Nabi? Zikirlah kepada Allah, sehingga orang munafik menuduh kamu gila atau ria. Jika Allah hendak dipanggil, maka memanggilnya hanya dengan satu cara. Panggillah dengan nama. Apabila Allah dipanggil dengan namanya, Allah pasti menyahut. Yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, mengatakan, menjelaskan makna Rabb dan makna Rahman, makna Allah. Rabbul Alamin artinya yang mengurus alam semesta. Maka Rabbul Alamin ujungnya adalah takdir. Arti bebas dari alam Rabbul Alamin, terima kasih ya Allah yang telah menakdirkanku hari ini dengan sesukanya, sesukamu ya Allah. Inilah makna bebas, makna luas daripada Alhamdulillah. Di Alhamdulillah itu boleh diartikan terima kasih. Terima kasih ya Allah yang telah mengatur hidupku hari ini. Terima kasih ya Allah yang telah membiarkan aku bisa mendengarkan kalam-kalammu, kalam-kalam ulamamu, kalam-kalam nabimu sallallahu alaihi wasallam. Tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak, Bapak Ruh.
Tapi bapak ruh itu punya pewaris. Kan ulama yang bisa baca kitab ini, ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus. Jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Dengan nama itu bapak nanti dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir, supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan. Wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan, Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan. Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Jadi ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu, Pak. Menghormati syariat. Jadi ketemu wali manapun nanti, pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zohirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zohirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal dia. Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih. Berkalamlah kalam-kalam tauhid. Bagus-bagus. Engkau akan aku bimbing, hai Abdul Qadir. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Kata si Abdul Qadir, anta iblis, kamu nih setan, kamu nih anak iblis. Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi doa sholat hajat itu isinya doa istikharah. Coba lihat inti sholat istikharah, bukan memaksa Allah, bukan mengajukan permintaan kepada Allah, tapi sholat istikharah, sholat hajat itu adalah menyerahkan hajat kita kepada Allah, menyamakan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, jika dia baik bagiku, maka jadikanlah dia milikku, dekatkan dia kepadaku, dan takdirkan dia menjadi ya begitu. Itu nggak hanya pasangan loh Pak ya, kerja, urusan, proyek, sama semua. Isi dari sholat hajat istikharah adalah mengkonfirmasi kepada Allah hajat kita baik atau tidak. Kalau untuk kabul gampang bagi Allah, tapi baik buruk itu yang mau kita mintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu yang terbaik bukan angka atau tidak pakai angka. Zikir terbaik ketika yang berzikir kolbunya terhubung kepada yang diingat, yang disebut. Maka angka tidak penting. Mau 3, mau 300, mau 30.000, yang penting kolbunya terhubung. Kalau dengan 3 terhubung, 30.000 terhubung, banyakan mana Pak? Banyakan 30.000. Tapi kalau baca 1000, pikiran kemana-mana. Tapi 10 malah connect, ya bagusan 10. Ketika warid itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu dia rindu. Itu beda-beda orang, beda-beda awal, beda-beda warid yang datang. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasia dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umroh. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Tidak lagi beribadah pamrih. Bukan lagi karena pengen dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena pengen dapat ketenangan dan kekhusyuan. Semoga yang hadir malam ini beribadah
Karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hambaku. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiya, suatu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna Pak, tapi kalau kita nempel kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kita nempel kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Salat kita gak ada yang bagus, tapi kalau kita nempel kepada ridha Allah, Allah akan baguskan salat itu. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kolbu, tapi terhalang karena di kolbu kita paling dalam kita meniatkan amal itu bukan untuknya. Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, ijazah yang lama tuh simpen aja. Zikir biar kaya tuh simpen Pak. Zikir mahabbah simpen, udah nggak usah. Zikir buat sakti simpen, nggak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, lalu katakan aku berniat menyebut Engkau ya Allah karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah karena Engkau layak disembah, bukan karena aku pengen jadi kaya. Aku baca surah Al-Waqiahmu ya Allah karena Engkau layak ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Itu baru tasawuf. Tapi boleh nggak? Ya boleh, silakan. Cuma selamat lelah. Nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia nggak sempat mikirin diri sendiri, nggak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Setiap kali mau lewat itu ada datang orang cari, wahai Rasulullah bantulah kami. Di tangannya sudah ada daftar orang yang dia mau bantu. Itulah kekasih-kekasihnya, ulama-ulama pewaris ilmunya, mewarisi sifat-sifatnya. Tidak hanya mewarisi serban dan jenggotnya, tapi juga mewarisi karakter-karakter rahmatnya. Itu ditandai nama Rasulullah tuh. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau nanti tahu bahwa itu adalah umatmu semuanya? Jawaban Nabi, aku mengetahuinya dari ghurran muhajjalin, dari pancaran bekas wudu. Wudu itu isinya apa? Wudu itu membersihkan zahir, mensucikan batin. Sebagaimana Allah memandang kolbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kolbu manusia. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat engkau ya Allah. Wa bihamdi, engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat engkau ya Allah, engkau maha agung ya Allah. Amalan itu banyak jenisnya karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah? Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita siap menerimanya. Allah nggak butuh tasbih, kita nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, kita nggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya itu siap. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah, sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah, sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti? Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muridu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur?
Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah terus minta hadiah lagi? Hadiah pahala? Saya rasa nggak pantas. Kalau masih minta macam-macam, berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal. Jadi kedewasaan rohani ditandai dengan sholat tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Nggak minta khusyuk, nggak minta tenang, nggak minta pahala, nggak minta surga. Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Allah mengatakan, aqimis salat li dzikri. Salatlah kamu untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang dia mencari ketenangan, dia nggak pernah tenang. Qala Ibnu Athaillah, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Janganlah engkau menjadi ragu jika apa yang dia janjikan belum diberikan. Nabi bersabda, kullu da'watin mustajabah. Semua doa pasti dijawab. Tapi kapan diberikan? Itu janji Allah, suka-suka Allah. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti budak, apalagi memperlakukan Allah seperti anak buah. Minta sekarang, jadi sekarang juga. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun, bahasa Arabnya dapat diartikan tuan, pemilik. Kita justru dimilikinya, bukan kita yang memiliki Allah. Apa yang harus dilakukan? Tunaikan tuntutannya. Apa yang dituntut dari kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai kamu benar-benar yakin. Kenalilah Allah sampai kamu yakin. Dan yakin itu banyak tingkatannya. Kita sudah tahu ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Nah, yang dimaksud di situ di atas hakul yakin itu namanya yakin. Nggak ada lagi tambah-tambahan ilmu yakin, ainul. Nggak ada tambahan itu lagi. Hakul, di atas itu semua, itu namanya al-yakin. Alif lam, keyakinan yang sempurna. Al-yakin bahasa Arabnya dapat kita artikan, kamu percaya tanpa syarat. Bisa nggak? Kan yakin biasanya kita artinya 3 ya. Ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu itu teori. Karena yang menyampaikan orang terpercaya, maka kita percaya. Ainul yakin, kita melihat sendiri buktinya, tapi belum merasakan. Kalau hakul yakin, kita merasakan. Kalau al yakin, rasa tidak rasa, kita yakin tanpa syarat. Dalam surat Luqman dikatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah yang melimpahkan kepada kamu nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir, badan sehat. Maka nikmat itu jangan hanya diminta nikmat fulus, minta juga nikmat ruhani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu banyak habis, sedikit pasti cukup. Tinggal kalau banyak bersyukur, kalau sedikit ya bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, jika engkau melihat ada orang memakmurkan masjid, falyashhad lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman. Ini bukan insya Allah lagi, ini dah pasti. Dan perbedaan utama antara munafik dengan mukmin adalah berjamaah di subuh hari. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohon. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan
nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai malam ini kalau berdoa, katakan di hati, ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku, yang maha mengerti apa yang aku minta. Sebelum aku meminta, engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Aku ingin bermanja-manja bermunajat kepadamu. Tuh, inilah pembukaan Hizib Bahar. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Terjemahan bebasnya kayak tadi, Pak. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allaha la yujibu, Allah tidak menjawab. Apa yang tidak dijawab? Doa dari orang yang min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Allah nggak jawab. Bahkan sebelum ada hukum sholat, sholawat sudah wajib. Kita mengatakan bahwa sholawat itu lebih wajib daripada sholat. Maksudnya sebelum ada sholat diwajibkan kepada manusia, Allah sudah bersolawat. Allah itu qadim. Dan Allah dengan kekodimannya. Qadim itu maha terdahulu, maha awal, bahkan tidak berawal. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada. Sholat ente belum ada. Zakat kita belum ada. Allah sudah bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah telah bersalawat ya, dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak Ar-Rasul? Kalau Ar-Rasul itu Muhammad bin Abdullah. Tapi An-Nabi itu Ahmad Ruhullah. Kapan sih Allah itu murka kepada hamba? Padahal Allah itu menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Allah itu murka cuma satu aja, Pak. Al-kibriya uridai. Kesombongan, merasa besar, merasa berilmu, merasa mulia. Itu adalah ridai, itu adalah perhiasanku. Kapan Allah murka? Ketika perhiasan-perhiasannya kita ambil. Apakah perhiasannya Allah? Itulah 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kudrah, kekuasaan, kemampuan. Hati-hati orang-orang yang sekarang mempunyai kemampuan. Baik dia umara ataupun ulama. Jangan pernah merasa ente sendiri yang buat begitu. Tapi Allah lah yang mau nitipkan itu semua. Karakter alam malakut adalah karakter zikir. Wiridan mulu, zikiran mulu. Toleh lah ya. Alam malakut ini suka zikir. Maka semua zikir tarekat yang ada lafaznya itu diambil rata-rata dari alam malakut. Jadi kita baca apa nih? Subhanallah. Itu amalannya orang sini nih. Malaikat di sini. Jadi Nabi kalau naik, turun pasti bawa lafaz zikir. Nabi turun dari alam malakut, turun-turun Nabi cerita. Ada malaikat fulan, namanya zikirnya adalah Subhanallah bihamdi azim. Subhanallah, subhanadzil izzati wal jabarut. Ada lagi zikirnya pakai takbir, Allahu akbar kabira, subhanallah bukratan wa asila. Macam-macam. Itu Nabi pas turun diramulah menjadi amalan sholat. Maka kalau ada di antara kita rajin zikir 5.000, 11.000, 70.000, berarti karakter malaikatnya sudah muncul. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk nggak? Kalau nggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Qur'annya nikmat nggak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah. Ada sariawan. Baca la ilaha illallah nikmat nggak? Atau cuma mengikuti tradisi? Dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak burung beo, nggak ada nikmatnya. Ingin menikmati la ilaha illallah, tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Bumbu la ilaha itu ada, bumbunya istighfar. Apabila kolbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka kolbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai kolbu. Ingin menikmati la ilaha illallah, tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Bumbu la ilaha itu ada,
Sumbunya istighfar. Apabila kolbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka kolbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai kolbu. Kalau kita belajar zikir, kolbunya cuci dulu, dibersihkan dulu. Kalau ingin memanjakan kolbu, maka yang memanjakan kolbu, yang punya kolbu, dan kolbunya semuanya harus seirama. Kolbu ini spesial. Allah kalau ngajak ngobrol makhluknya, itu yang diajak ngobrol kolbunya. Allah apabila ingin menilai seseorang, yang dipandang kolbunya. Orang-orang yang pernah nangis menyebut nama Allah, itu rasa tangis itu, rasa getar di kolbu itu tidak akan pernah hilang. Itu akan ada selama-lamanya. Kalau hijrah, yang dihijrahkan kolbu dulu, bukan zahirnya. Supaya kolbu ini benar-benar bergetar kepada Allah, disebut namanya, maka kemudian ada getarannya, disebut namanya di hadapannya. Banyak orang hijrah, ngaji, tapi apa yang terjadi? Kolbu tambah keras, sibuk nyalahin orang. Berarti nggak ada yang nggak beres di kolbunya. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar Islam, mulai dari kolbu. Karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Ini hanya alat untuk memahami, menerjemahkan bahasa-bahasa kolbu. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Meskipun dia kotor, kolbu kan ada cahaya. Maka kolbu ini nanti akan membersihkannya. Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah. Begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wa siqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri? Mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik. Kepada Khalik. Jadi orang yang hasad itu, dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Rezeki Allah itu dikirim, Pak, dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rezeki kamu. Ketika Bapak nih ngalamin sesuatu nih, atau dapat bisikan sesuatu, ya, alladzi tatlub amamak, yang akan engkau cari ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan itu yang kamu cari. Bukan ini tujuanmu ngaji. Bukan tengkar-tengkar begini tujuanmu belajar tentang Islam. Bukan kemudian kamu merasa paling benar. Tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu. Ini maksudnya. Dalam hati itu akan ada bisikan, Pak. Pasti begitu. Coba aja. Coba antum tengkar di sosial media. Tuh panas kan itu. Sholat ke bawah. Ntar balas apa ya? Lagi wudhu ke bawah. Hatta lagi buang air ke bawah. Saya kan pernah ngalamin, Pak. Kalau saya kan langsung di lapangan dulu. TikTokan langsung sama orang. Dulu emang hobi kita debat, ya. Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibnu Majah mengenai bahaya berdebat, saya kemudian diberi saran oleh mursyid-mursyid saya, hindari perdebatan, ya, hindari perdebatan. Meskipun kita merasa diri kita benar, kan benar itu kita merasa aja, belum tentu juga benar, benar nggak? Sisi manusia ada 4 ya. Sisi hewan ternak, masih ingat? Hewan buas, apalagi sisi setan, sisi malaikat. Bahin sisi ruh 5. Dari sisi rohani. Rohani ini semuanya baik. Kalau malaikat ini ada yang semuanya baik, tapi ada yang nggak cocok sama kita. Kalau setan semuanya buruk, walaupun zahirnya baik. Kalau hewan buas itu ada baik, ada buruknya. Marah itu ada saatnya nggak baik, ada saatnya
buruk. Apalagi sisi hewani. Nah, hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini. Satu kali Nabi berkalam. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu. Berarti semua ilmu di alam semesta ada di dalam dadaku. Wa aliyun babuha, pintunya adalah Sayyidina Ali. Maka tiada sekarang orang berilmu kecuali sanadnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Apakah sanad akidah? Nyambung ke Sayyidina Ali. Sanad apa lagi? Sanad fiqih. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik membersihkan kalbunya setelah ketemu Imam Ja'far As-Sadiq. Sanad zikir, sanad tarekat tasawuf, sanad ilmu hati, semuanya dari Imam Ja'far. Imam Junaid ini mengatakan ilmu kita, ilmu tasawuf, ilmu zikir, ilmu kalbu berkaitan erat dengan Alkitab wa Sunnah. Dulu Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarin dong zikir paling ringan, paling banyak pahalanya, paling cepat dekat kepada Allah, paling tinggi di sisinya. Nabi jawab, al-mudawamatu ala zikrillah, kamu zikir banyak-banyak. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya sudah tahu. Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad ini kota ilmu, semua ilmu ada di beliau. Ilmu paling cepatnya mana wahai Rasulullah? Kalau banyak-banyak zikir saya sudah banyak. Nabi mengatakan, hai Ali, bacalah kalimah la ilaha illallah. Nanya lagi dia, gimana caranya wahai Rasulullah? Diajarin sama Nabi, pejamkan matamu, baca. Maka semua ilmu zikir bersumber dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanamkan oleh Rasulullah dalam dirinya kalimah la ilaha illallah. Kalbu kalau sudah masuk nama Allah, dia akan luas. Yang tadinya merasa bodoh, pasti kalbunya menjadi luas, otaknya jadi cerdas, mau pikirannya cerdas, doyan zikir la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada tempat kami menggantungkan harapan kami kecuali Allah. Bukan ke guru, bukan ke ustaz, tapi kepada Allah. Ilmu dari siapa? Dari Allah. Maka kita katakan, tiadalah yang memberiku ilmu kecuali Allah. Jadi kalau zikir gitu dimaknai, cuma yang sabar, baru zikir bentar udah bosan. Satu kali Nabi berkalam. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu. Berarti semua ilmu di alam semesta ada di dalam dadaku. Wa aliyun babuha, pintunya adalah Sayyidina Ali. Maka tiada sekarang orang berilmu kecuali sanadnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Apakah sanad akidah? Nyambung ke Sayyidina Ali. Kalimat yang kita sering baca, man ayyanal aina fala yuqalu lahu ain. Siapa yang menciptakan tempat, fala yuqalu lahu aina, maka tidak boleh kita bertanya di mana dia. Berarti ini sanad akidah. Sanad apa lagi? Sanad fiqih. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik membersihkan kalbunya setelah ketemu Imam Ja'far As-Sadiq. Apalagi sanad zikir, sanad tarekat tasawuf, sanad ilmu hati, semuanya dari Imam Ja'far. Imam Junaid ini mengatakan ilmu kita, ilmu tasawuf, ilmu zikir, ilmu kalbu berkaitan erat dengan Alkitab wa Sunnah, kitab dan Sunnah. Jadi zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah, itu dari sana diambilnya, dari Sayyidina Ali. Dulu Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarin dong zikir paling ringan, paling banyak pahalanya, paling cepat dekat kepada Allah, paling tinggi di sisinya. Nabi jawab, al-mudawamatu ala zikrillah, kamu zikir banyak-banyak. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya sudah tahu. Itu
itu salah satu fasilitas di kota ilmu. Apa itu? Banyak-banyak zikir. Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad ini kota ilmu, semua ilmu ada di beliau. Ilmu paling cepatnya mana wahai Rasulullah? Kalau banyak-banyak zikir saya sudah banyak. Nabi mengatakan, hai Ali, bacalah kalimah la ilaha illallah. Nanya lagi dia, gimana caranya wahai Rasulullah? Diajarin sama Nabi, pejamkan matamu, baca. Wah, itu jadi ilmu tarekat namanya. Maka semua ilmu zikir bersumber dari Sayyidina Ali. Ilmu tafsir, Ibnu Abbas berguru kepada Sayyidina Ali. Ibnu Abbas punya tafsir yang tafsirnya berkembang di kalangan murid-muridnya. Apa rahasia Sayyidina Ali ini? Beliau lebih banyak berjuang berkhidmah untuk Nabi. Karena beliau berkhidmah, Allah berikan ilmu lebih banyak. Beliau berkhidmah berarti punya adab. Adabnya lebih tinggi bahkan daripada orang yang belajar. Maka kunci sukses Sayyidina Ali apa? Satu, khidmah. Yang kedua, beradab. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menukil kalam dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Khusyuk itu ketika kamu tidak lagi memperhatikan kiri kananmu, karena kau sedang berhadapan dengan Sang Maha mengagumkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang Yusuf alaihissalam jalan di depan ibu-ibu yang cantik-cantik, yang kelasnya tinggi, terpana dan lupa diri saat sholat, gak merasakan sakit ketika tangannya tersayat, apalagi seorang hamba yang sedang sholat. Seharusnya dia lupa digigit oleh nyamuk, dia nggak merasakan lagi dinginnya lembang. Antum sholat masih merhatiin orang lain, belum ihsan. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Berarti khusyuk itu orangnya ihsan. Ihsan itu yang bisa sampai ke sana cuma sufi, cuma ahli tasawuf. Wa'lam anna qasral amali min a'zamis sa'adat. Pengen bahagia nggak? Pasti kita pengen bahagia. Cara bahagia cuma satu, pangkas angan-angan. Jadi a'zamus sa'adat, orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang dirinya paling tidak terikat dengan bumi, orang yang paling bahagia di dunia, orang yang kolbunya tidak nyantol ke dunia, sehingga dia bisa memangkas angan-angannya. Jika ingin bahagia, maka pangkas angan-angan, jangan banyak pikirkan dunia, jalani aja hidup di dunia. Kerja ya kerja, tapi jangan nyantol hati pada tempat bekerja. Ka'bahnya jiwa adalah kolbu, Ka'bahnya kolbu adalah fuad, Ka'bahnya fuad bernama lub, Ka'bahnya lub bernama sir, Ka'bahnya sir, disitulah ilmu mengenai ruh Ahmad. Hei orang-orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka yang dipanggil berzikir itu siapa? Beriman. Maka ciri-ciri iman adalah zikrullah yang banyak. Orang tambah banyak zikir di luar sholat, tambah mantap sholatnya. Itu wa zakarasma rabbihi fasalla. Dia zikir di luar sholat, tambah banyak, tambah khusyuk dalam sholatnya. Jika orang itu tidak berzikir, maka setan yang nusukin jarumnya ke dalam. Tapi kalau orang itu berzikir, nyebut nama Allah, langsung setannya menjauh. Maka tidak mungkin bersama orang ahli zikir ada syaitan. Dalilnya jelas, ana ma'ahu idza dzakarani, ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduknya orang-orang yang menyebut namaku. Karena saya sudah merasakan nikmatnya zikir berjamaah, nikmatnya zikir Allah, nikmatnya zikir la ilaha illallah, nikmatnya zikir keras la ilaha illallah. Jadi Fatihah yang kita baca itu lebih sakti daripada sayapnya Sayyidina Jibril. Sayapnya Sayyidina Jibril hanya tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad SAW tembus sampai ke arasnya. Bertemu Allah, nggak perlu ketemu Allah di aras. Nabi Muhammad mau di mananya bisa ketemu Allah. Aras itu tempat sujud termulia. Satu kali sujud beliau di sana itu sudah mencukupi amal-amal semesta. Aras itu artinya istana singgasana Allah. Orang masuk singgasana nggak ada yang sok-sokan, langsung tersungkur. Fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke aras itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat
5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbu, bahasa Arab artinya sesuatu yang berubah. Arti keduanya, qalbu adalah sesuatu yang elastis. Itu maknanya. Berubah-ubah, elastis. Apabila qalbu mengalami suatu kerinduan sekarang, bisa jadi nanti tidak. Gitu. Maka mumpung sedang rindu, sampaikan lafaz-lafaz kerinduan, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sholat nggak khusyuk, di saat sholat khusyuk, sholat selama-lamanya, karena mungkin itu tidak terulang lagi seumur hidup. Tapi juga qalbu berarti sesuatu yang layyinah, yang halus, lembut, elastis. Apabila dia dibiarkan mengeras, dia menjadi tiada rasa, jadi tidak peka, dia menjadi tidak bisa dirubah. Ciri-ciri qalbu bermasalah, tidak bisa merasakan getaran-getaran nama Allah. Di dalam sholat itu ada koneksi kepada Allah, tapi pulsanya adalah wa zakaras marabbihi fasalla. Sebut dulu namanya, itulah pulsanya qalbu. Energinya qalbu, baterainya qalbu itu nyebut nama Allah. Semakin banyak orang menyebut qalbu itu kan luas. Dia luas sekali, jangan remehkan qalbu kita. Qalbu kita gak kenyang dengan zikir 100, gak kenyang. Dikit itu. Nabi cuma nyontohin doang 100. Nabi kata Aisyah, zikir setiap nafas, setiap saat. Gak pernah lupa, 1 detik pun Rasulullah tidak pernah lupa. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Rabbmu dalam dirimu. Lalu di ujung ayat wala takum minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai walaupun sesaat. Hei orang-orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka yang dipanggil berzikir itu siapa? Beriman. Maka ciri-ciri iman adalah zikrullah yang banyak. Orang tambah banyak zikir di luar sholat, tambah mantap sholatnya. Itu wa zakarasma rabbihi fasalla. Dia zikir di luar sholat, tambah banyak, tambah khusyuk dalam sholatnya. Jika orang itu tidak berzikir, maka setan yang nusukin jarumnya ke dalam. Tapi kalau orang itu berzikir, nyebut nama Allah, langsung setannya menjauh. Maka tidak mungkin bersama orang ahli zikir ada syaitan. Dalilnya jelas. Ana ma'ahu idza dzakarani, ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduknya orang-orang yang menyebut namaku. Karena saya sudah merasakan nikmatnya zikir berjamaah, nikmatnya zikir Allah, nikmatnya zikir la ilaha illallah, nikmatnya zikir keras la ilaha illallah. Mengenal zat tidak mungkin pada orang seperti kita, maka kita pulang ke dalam diri. Dulu kan Allah meniupkan kasih sayangnya ke dalam janin. Nah, kasih sayang Allah itu berasal dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kemudian menjadi ruh. Cukup dengan mengetahui ini Bapak Ibu, itu sudah awal dari mengenal yang sebenarnya. Ya, bahwa saya meyakini bahwa ruh saya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Itulah sebabnya kenapa ruh disebut ruh. Karena ruh itu ada akar kata yang mirip dengan kata rahmah, ya, raha, keluasan, kasih sayang. Ya. Ilmu Allah itu yang disebut takdir. Ilmu Allah mengenai apa yang terjadi pada kita. Kalau begitu kita perlu tahu nggak? Nggak perlu, maka cukup antuk minah, kamu percaya. Jadi percaya itu beda dengan tahu. Kalau ada orang mau cari-cari tahu takdir, dia sudah melanggar bab iman atau menolak takdir. Lebih bahaya lagi. Biasanya orang yang menolak takdir itu salah faham. Masa Allah berkehendak buruk kepada hambanya? Kelompok yang mengatakan tidak ada takdir itu bernama Qadariyah. Kalau Qadariyah penolak qadar, penolak takdir. Kalau takdir itu ilmu Allah, kenapa kemudian orang banyak bahas? Karena emang kita penasaran apa yang mau kejadian besok hari. Lalu untuk apa takdir itu cukup diimani? Mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam salat. Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah turunkan makna ayat ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari.
Kalau engkau sholat, sholatlah seperti engkau melihat aku. Maka sahabat sebelum sholat mereka membayangkan Rasulullah di depannya. Itu disebut Rabitatul Syekh, Rabitatul Mursyid. Al-Mursyid al-Haqiqi Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita belum bertemu beliau, maka kita diizinkan bersanad, berijazah, berguru kepada orang yang punya silsilah sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, bapak semua, bolehkah berrabithah, mengkaitkan kolbu kepada guru? Bukan hanya boleh, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat gurunya Nabi, maka yang diingatnya Nabi. Kalau kita gurunya, guru ngaji di TPA, yaitu yang diingat. Yang sudah belajar zikir yang diingat, guru zikirnya. Yang punya gurunya wali, ingatlah gurunya wali sebelum berzikir, bukan saat berzikir. Apa yang diingat? Kalau ingat guru, pasti ingat tekniknya guru, ajarannya guru. Maka mengingat guru bagian daripada mahabbatur Rasul. Man ahabba syuyukh ahabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta guru-guru, mursyid-mursyid, syekh-syekh, kiai-kiai, maka dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara menemukan mursyid? Pertama istikharah, kedua musyawarah, ketiga isyarah. Ciri-ciri orang sukses, bahagia, selamat, beruntung, dia mulai berguru, bekerja, apapun itu dengan istikharah. Sudah musyawarah, minta nasihat kepada ulama. Ulama yang mengerti tasawuf. Jadi kalau bertanya kepada ahlinya. Dan yang ketiga isyarah. Kalau sudah bertemu yang begitu, pastikan dia mursyidnya antum. Kalau guru kita bawa ilmunya sampai ke alam barzakh, kita bawa sampai ke padang mahsyar, ke mizan, sampai sana ke sirat. Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awliyaullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man iza ru'u dzukirallah. Siapakah wali Allah itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang jika engkau pandang mereka, yang jika mereka dilihat, diingat, dikenang, disimak kajian-kajiannya, kalam-kalamnya, petuah-petuahnya, zukirullah. Mereka itu, mereka itu membuat kita ingat kepada Allah. Ternyata Rasulullah jangankan nama Nabi, beliau itu adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran, akhlak beliau itu Quran. Al-Quran itu isinya rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, aku utus engkau wahai Muhammad rahmatan lil alamin. Maka yang disebut-sebut Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Muhammad juga. Maka berkirim cintalah ke Nabi Muhammad, banyak-banyaklah salawat kepadanya, pelajari. Karena kita tidak bisa mengenal Allah langsung, kenalilah Nabi Muhammad. Maka ma'rifatullah bima'rifati nabiyina Muhammad SAW. Jalan mengenal Allah cuma dengan mengenal Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, ikuti aku, pelajari aku, masuklah jalur pintuku, pintu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Allah, mau tidur namanya pasti naik turun Allah, Allah, pasti begitu. Bismillah, dengan namamu ya Allah izinkan aku tidur, pasti begitu. Nggak ada orang kalau cinta Allah nggak begitu. Maka bersihkan itu dengan nama Allah. Allah. Siapa yang zikir sebelum tidur, nyebut sehingga dia tertidur dalam nama Allah, bangunnya pun dalam nama Allah.